Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita hari ini, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada proses pembelajaran hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai kita merasakan udara Islam yang penuh kedamaian, penuh cinta, serta perkembangan teknologi pada saat ini. Yang terhormat Bapak Ahmad Asroni selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir untuk bersama-sama berdiskusi dan menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi kunci untuk perjalanan kesuksesan kita suatu saat nanti. Pada hari ini, kami dari kelompok 8 berkesempatan untuk memberikan wawasan baru yang berjudul Implementasi dan Aplikasi Pancasila di Era Kekinian. Mohon untuk segenap audiensi untuk fokus dan mencatat materi yang dijelaskan di dalam video. Dan silakan siapkan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama yang dituliskan di kolom chat pada room masing-masing. Dan untuk diketahui juga, kami dari kelompok 8 berjumlah 10 orang. Di antara lainnya ada Muhammad Rahmadani, Muhammad Hafiz Al-Ghazi, Muhammad Fajar Paturrahman, Tenti Nana Regiana, Muhammad Hasanul Arifin Nasution, Mohserijol Munir, Arefi Cendikia, Rahma Rizki Safa'ah, Elintia Nur Aziza, Muhammad Fahrial An-Nabil. Itulah nama-nama presentator pada kesempatan kali ini. Maka dari itu, marilah kita dengarkan bersama pemaparan materi dari rekan-rekan kelompok 8 berikut ini. Baik, masuk kepada pengertian dan konsep Pancasila di era kekinian. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berarti Pancasila menjadi pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai kaidah negara untuk mengatur penyelenggaraan negara dan tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, berikut merupakan konsep Pancasila di era kekinian. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya yaitu Pancasila tetap menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa, yaitu Pancasila menjadi pedoman untuk menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial. Yang ketiga, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Maksudnya yaitu Pancasila mengajarkan untuk menghargai keberagaman dan menjaga persatuan. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar kebijakan publik. Maksudnya yaitu Pancasila menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan publik yang adil, transparan, dan juga bertanggung jawab. Dan yang kelima, Pancasila sebagai pendidikan karakter, yaitu Pancasila diajarkan sebagai pendidikan karakter untuk membentuk warga negara yang berakhlak mulia dan berkepribadian baik. Lanjut ke definisi dan pengertian Pancasila di era kekinian. Definisi Pancasila sendiri adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yang merupakan perpaduan nilai-nilai filosofis, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia.
pengertiannya sendiri, yaitu sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pondasi bagi sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan Pancasila di Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Kuniaki Kaisho, kepada bangsa Indonesia pada 7 September 1944. Janji tersebut dilontarkan Jepang untuk mendapat dukungan bangsa Indonesia dalam perang melawan tentara sekutu. Sedangkan perkembangan Pancasila dari masa ke masa di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahap, di antaranya yaitu Pancasila era pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, dan Pancasila era reformasi. Selanjutnya kita masuk ke nilai Pancasila dan implementasi. Implementasi nilai-nilai Pancasila adalah suatu usaha untuk menerapkan dan menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal ini dapat berlaku di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu peranan Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pancasila memiliki berbagai macam peran. Salah satunya yaitu Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia karena sebagai landasan filosofi dan moral yang mengikat seluruh warga negara sebagai sumber nilai kemanusiaan yang luhur. Pancasila dalam konteks TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Berikut penjelasan Pancasila dalam konteks TIK. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks TIK, sila ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai agama dan moral dalam penggunaan teknologi. Teknologi informasi harus digunakan dengan bijaksana dan etis, menjaga keharmonisan antar umat beragama, serta menghindari konten yang merugikan atau menyinggung perasaan orang lain. Hal ini juga terkait dengan tanggung jawab untuk menjaga keberagaman dan toleransi di dunia maya. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan manusia, namun harus dilaksanakan dengan adil dan beradab. Penggunaan TIK harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara terhadap informasi dan teknologi, serta menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan hak asasi manusia, seperti dalam hal privasi, data pribadi, dan kebebasan berekspresi. Sila ketiga, sila Persatuan Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Internet, media sosial, dan platform digital memungkinkan orang dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan saling memahami. Namun, perlu ada upaya untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam TIK, sila ini mengajarkan prinsip demokrasi dan transparansi. Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat sistem demokrasi. Misalnya, melalui pemilihan umum elektronik, platform e-government, atau media sosial yang memberikan ruang bagi partisipasi publik. Pengambilan keputusan yang bijaksana dan melibatkan berbagai pihak sangat penting dalam mengelola penggunaan TIK untuk kepentingan bersama. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks TIK, sila ini menekankan pentingnya akses yang merata terhadap teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan teknologi harus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pendidikan dan pelatihan tentang TIK perlu diperluas agar semua orang, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, dapat memanfaatkannya secara optimal. Dengan demikian,
Pancasila memberikan landasan moral dan etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang bertujuan untuk kemajuan teknologi membawa kebaikan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam konteks media sosial. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, penting bagi kita untuk menerapkan dalam aktivitas di media sosial. Berikut ini adalah penjelasan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks media sosial. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menghormati kebebasan beragama, dan menghindari ujaran kebencian yang menyentuh isu SARA. Implementasinya membagikan konten yang menginspirasi nilai spiritual dan moral yang positif, tidak menyebarkan hoaks atau konten yang menghina keyakinan agama tertentu. Menghormati perbedaan keyakinan dalam diskusi di media sosial. Contohnya, seseorang pengguna media sosial yang aktif membagikan artikel atau video tentang toleransi antar umat beragama sesuai ajaran agamanya. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsipnya menghargai martabat manusia dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak melakukan perundungan atau bullying di dunia maya. Implementasinya menghindari cyberbullying, doxing, atau pelecehan di media sosial. Mendukung gerakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi sesama. Memberikan komentar yang konstruktif dan berbasis fakta tanpa menyerang secara personal. Contoh, mendukung kampanye anti perundungan dengan membagikan konten edukasi tentang dampak buruk cyberbullying. Ketiga, nilai persatuan Indonesia. Prinsipnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok pribadi. Implementasinya menghindari penyebaran konten yang memecah belah seperti hoax, propaganda, meningkatkan rasa nasionalisme dengan membagikan konten yang memperkuat identitas dan budaya Indonesia. Memupuk semangat gotong royong melalui kolaborasi di media sosial. Contohnya membagikan cerita inspiratif tentang keberagaman Indonesia dan kampanye persatuan nasional. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat. Prinsip mengedepankan dialog yang konstruktif dan demokratis dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Implementasi. Yang pertama, menghormati pandangan berbeda dalam diskusi online tanpa memaksakan pendapat pribadi. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial atau politik yang diselenggarakan secara online. Yang ketiga, menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai hukum. Contoh, mengikuti diskusi daring tanpa kebijakan pemerintah dengan menyampaikan pendapat berdasarkan data dan fakta. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Prinsip mewujudkan keadilan sosial melalui perilaku yang adil, baik dalam berbagai informasi maupun tindakan nyata. Implementasi. Yang pertama, membagikan informasi yang valid dan kredibel tanpa diskriminasi. Yang kedua, mendukung gerakan sosial seperti penggalangan dana atau donasi online untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, menghindari perilaku eksploitatif seperti memanfaatkan tragedi sosial untuk konten sensasional. Contoh, menggunakan media sosial untuk menggalang dana membantu korban bencana alam dengan transparansi. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di media sosial, kita tidak hanya menjaga keharmonisan masyarakat digital, tetapi juga menjadikan media sosial sebagai sarana yang produktif dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila dalam era digital. Era digital
ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, seperti internet, media sosial, dan kecerdasan buatan, yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran penting untuk menjadi pedoman moral dan etika dalam menghadapi dinamika era digital. Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan secara adaptif untuk menjawab tantangan dan peluang yang muncul. Peran Pancasila dalam membentuk etika digital. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk etika digital di Indonesia. Etika digital merujuk pada perilaku yang baik, bertanggung jawab, dan bermoral dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam dunia maya maupun kehidupan sehari-hari. Berikut adalah bagaimana setiap sila dapat membentuk etika digital. Masuknya ideologi asing. Masuknya ideologi asing ke Indonesia menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks globalisasi yang memudahkan penyebaran berbagai paham. Ideologi seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme dapat mengancam nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa. Ancaman ini berpotensi menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas sosial. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan melakukan pengawasan terhadap pengaruh ideologi asing. Edukasi dan pembinaan karakter yang berlandaskan Pancasila menjadi kunci untuk menjaga integritas bangsa. Selain itu, peran mahasiswa dan generasi muda sangat strategis dalam menanggulangi pengaruh negatif tersebut. Perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya di Indonesia mencerminkan dinamika masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk globalisasi, teknologi, dan urbanisasi. Struktur keluarga. Peralihan dari keluarga besar ke keluarga inti akibat urbanisasi dan mobilitas sosial. Adopsi teknologi digital. Penggunaan internet dan media sosial yang mengubah cara berkomunikasi dan berinteraksi. Pendidikan, perubahan kurikulum yang lebih menekankan keterampilan praktis dan pendidikan digital. Urbanisasi, migrasi ke kota mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Globalisasi, masyarakat semakin terbuka terhadap budaya asing, mempengaruhi pola makan dan hiburan. Perubahan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia beradaptasi dengan tantangan dan peluang baru di era modern. Baik, selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial di Indonesia sangat luas dan beragam, mencakup berbagai aspek seperti pemasaran, komunikasi, pendidikan, dan pelestarian budaya. Yang pertama, pemasaran digital. Media sosial menjadi platform penting bagi bisnis untuk menjangkau audiens yang besar, membangun kesadaran merek, dan meningkatkan penjualan melalui konten kreatif dan interaksi langsung dengan konsumen. Yang kedua, komunikasi efektif. Media sosial mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien. Ini juga digunakan oleh lembaga pemerintah dan organisasi untuk menyebarluaskan informasi dan membangun reputasi. Yang ketiga, pendidikan. Dalam konteks pembelajaran, media sosial digunakan sebagai alat untuk meningkatkan interaksi antara pengajar dan siswa, serta mendukung proses belajar dengan berbagai materi. Yang keempat, pelestarian budaya. Media sosial berfungsi sebagai sarana promosi budaya lokal, membantu memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan daerah kepada khalayak yang lebih luas. Dengan jumlah pengguna yang terus meningkat,
Pemanfaatan media sosial menjadi semakin penting dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir ada platform digital edukasi, di mana platform digital edukasi di Indonesia, terutama yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi. Adapun beberapa platform utamanya yang meliputi Merdeka Mengajar atau PMM, di mana di sini memfasilitasi guru dalam pelatihan mandiri dan pembelajaran kolaboratif. Rapor pendidikan yang dimana di sini menyediakan analisis data untuk perbaikan kualitas pendidikan di sekolah. Ada juga sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLA yang dapat mempermudah pengadaan barang dan jasa secara transparan. Ada juga aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS yang dapat membantu perencanaan dan pelaporan dana pendidikan. Nah, penggunaan platform ini telah menjangkau jutaan pendidik dan juga siswa yang dapat mendukung transformasi pendidikan yang lebih efisien dan juga akuntabel. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok 8. Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap pergerakan kehidupan kita di dunia nyata dan di dunia maya itu tetap harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengandung banyak nilai positif yang dapat kita tarik untuk kehidupan kita. Di dalam perkembangan zaman saat ini, teknologi sangat berpengaruh dalam perkembangan ideologi anak bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara Indonesia yang mengandung nilai luhur yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila dalam Pancasila mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni meskipun terdapat perbedaan. Dengan demikian dan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat membangun masyarakat yang saling menghormati dan menghargai serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Dalam semangat Pancasila, kita diajarkan untuk saling berbagi dan bekerja sama demi kemajuan bersama. Pancasila menjadi pedoman untuk kita sebagai pewaris anak bangsa. Pancasila merupakan warisan berharga untuk generasi mendatang. Maka dari itu, mari kita jaga persatuan kita, berpegangan menjaga kesatuan ideologi kita agar tidak hilang dan hanyut terbawa arus negatif dari perkembangan teknologi di era sekarang. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kepada rekan-rekan semoga mampu mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan maya agar lebih terjaga dan terarah, bukan kata-kata tapi yang diperlu aksi nyata. Terima kasih, kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.